sebuah negeri yang langitnya dipenuhi asap pembakaran dupa dan doa-doa yang diarahkan pada batu, kayu, dan patung, lahirlah seorang anak bernama Nabi Ibrahim. Negeri itu makmur, ramai, dan tampak religius. Namun di balik keramaian ibadahnya, ada satu hal yang terasa janggal. Manusia menyembah ciptaannya sendiri. Patung-patung berdiri di setiap sudut, dihias, dimandikan, diberi makan, dan dipuja seolah memiliki kuasa atas hidup dan mati. Nabi Ibrahim tumbuh di tengah lingkungan itu. Ayahnya sendiri adalah pembuat patung, orang yang tangannya membentuk berhala-berhala yang kemudian disembah masyarakat. Sejak kecil, Nabi Ibrahim sering memperhatikan patung-patung itu dengan tatapan heran. Ia melihat ayahnya memahat, menghaluskan, lalu menjualnya. Namun ketika patung itu selesai, ayahnya bersikap seakan-akan benda tersebut memiliki kekuatan yang tak dimiliki manusia. Ada pertanyaan yang terus tumbuh di hati Nabi Ibrahim, pertanyaan yang tidak berani diucapkan oleh siapapun di sekitarnya. Bagaimana mungkin sesuatu yang dibuat oleh tangan manusia, yang bisa jatuh dan pecah, yang tak bisa bergerak atau berbicara, justru disembah dan dimintai pertolongan? Sejak kecil, Nabi Ibrahim bukan anak yang ramai. Ia lebih sering menyendiri, memandangi langit, memperhatikan pergantian siang dan malam. Di saat orang-orang sibuk membawa persembahan ke patung, Nabi Ibrahim justru sibuk berpikir. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar, lebih agung, dan lebih pantas disembah daripada apapun yang dibuat manusia. Suatu malam, Nabi Ibrahim memandang bintang yang bersinar terang di langit. Keindahannya memukau, cahayanya menembus gelap. Dalam hati, Nabi Ibrahim merenung, "Inikah Tuhanku?" Namun ketika fajar datang dan bintang itu menghilang, ia sadar sesuatu yang tenggelam dan lenyap tak layak menjadi Tuhan. Malam berikutnya, bulan muncul dengan sinarnya yang lembut, lebih besar, lebih terang. Sekali lagi Nabi Ibrahim berpikir, tetapi bulan pun perlahan memudar, digantikan oleh matahari. Dan ketika matahari terbit dengan cahaya yang menyinari seluruh negeri, hatinya sampai pada satu kesimpulan yang pasti. Tuhan sejati tidak terbit dan tenggelam. Tuhan sejati tidak berubah dan tidak menghilang. Tuhan sejati tidak membutuhkan apapun. Justru semua makhluk bergantung kepadanya. Dari pencarian sunyi itulah, keyakinan Nabi Ibrahim mulai terbentuk. Ia memilih berpaling dari semua yang disembah kaumnya. Di tengah negeri yang penuh berhala, lahirlah seorang pemuda dengan iman yang asing, iman tauhid yang kelak mengguncangkan kekuasaan, tradisi, dan keyakinan turun-temurun. Dan sejak saat itu, jalan hidup Nabi Ibrahim tak lagi tenang. Karena kebenaran ketika berdiri sendirian selalu menuntut keberanian. Seiring bertambahnya usia, keyakinan Nabi Ibrahim semakin kokoh, sementara jarak antara dirinya dan kaumnya kian terasa. Apa yang dianggap suci oleh orang-orang di sekelilingnya justru tampak rapuh di matanya. Berhala-berhala itu berdiri diam, tak mampu menolak debu yang menempel atau lalat yang hinggap di wajahnya. Namun manusia tunduk, takut, dan berharap pada benda-benda tak bernyawa itu. Pada suatu hari, Nabi Ibrahim memberanikan diri menyampaikan kegelisahan hatinya kepada ayahnya. Dengan suara tenang dan penuh hormat, ia bertanya mengapa mereka menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak melihat, dan tidak mampu menolong. Ayahnya terkejut. Baginya pertanyaan itu bukan sekedar rasa ingin tahu, melainkan ancaman terhadap tradisi yang telah diwariskan turun-temurun. Ayah Nabi Ibrahim menegurnya keras. Ia mengingatkan tentang adat, tentang kehormatan keluarga, dan tentang bahaya menentang kepercayaan masyarakat. Namun kata-kata itu tidak memadamkan cahaya iman yang telah tumbuh di hati Nabi Ibrahim. Ia tetap lembut, tetap santun, tetapi tidak menarik kembali ucapannya. Ia tahu, kebenaran tidak selalu disambut dengan senyum. Tidak berhenti pada ayahnya, Nabi Ibrahim mulai berbicara kepada kaumnya. Ia mengajak mereka berpikir, bukan dengan kemarahan, melainkan dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana. Mengapa kalian menyembah apa yang kalian buat sendiri?
"Mengapa kalian takut pada patung yang tak mampu melindungi dirinya?" Sebagian menertawakan, sebagian lagi marah. Bagi mereka, pertanyaan itu terasa seperti hinaan. Kaum itu memiliki pemuka agama dan penguasa yang diuntungkan oleh keberadaan berhala. Semakin banyak patung, semakin besar kekuasaan mereka. Maka ajakan Nabi Ibrahim dianggap berbahaya. Ia bukan hanya menantang keyakinan, tetapi juga tatanan sosial dan ekonomi yang telah lama berdiri. Meski begitu, Nabi Ibrahim tidak gentar. Ia melihat bagaimana kaumnya begitu taat pada ritual, namun lalai pada akal dan nurani. Mereka mewarisi penyembahan tanpa pernah bertanya. Mereka mengikuti tanpa pernah mencari kebenaran. Dan Nabi Ibrahim tahu, tugasnya bukan memaksa, melainkan menyampaikan. Di tengah penolakan itu, iman Nabi Ibrahim justru semakin matang. Ia belajar bahwa jalan tauhid adalah jalan yang sepi. Tidak semua orang sanggup meninggalkan kenyamanan tradisi demi kebenaran. Tidak semua orang berani berdiri melawan arus yang telah mengalir lama. Setiap penolakan, setiap cemoohan justru menguatkan tekad Nabi Ibrahim. Ia sadar, risalah yang dibawanya kelak akan berhadapan dengan kekuasaan yang lebih besar, dengan amarah yang lebih keras. Namun hatinya telah memilih, lebih baik sendiri bersama kebenaran daripada ramai bersama kesesatan. Dan dari sinilah pertentangan antara Nabi Ibrahim dan kaumnya mulai terbuka. Sebuah pertentangan yang tidak lagi bisa dihindari dan akan membawa peristiwa besar yang mengguncangkan seluruh negeri. Hari itu, negeri dipenuhi kesibukan. Kaum Nabi Ibrahim bersiap merayakan sebuah perayaan besar untuk menghormati para berhala. Patung-patung dibersihkan, dihias, dan dikelilingi sesaji. Bau dupa memenuhi udara, dan manusia berbondong-bondong meninggalkan kota menuju tempat perayaan. Bagi mereka, hari itu adalah hari suci. Namun bagi Nabi Ibrahim, hari itu justru menjadi saat yang tepat untuk menunjukkan kebenaran. Ketika kota mulai sepi dan rumah-rumah ditinggalkan, Nabi Ibrahim tidak ikut bersama kaumnya. Ia berjalan perlahan menuju tempat berhala-berhala disimpan. Di hadapannya berdiri patung-patung besar dan kecil, tersusun rapi, seolah sedang menunggu penghormatan. Hati Nabi Ibrahim dipenuhi kesedihan. Betapa manusia merendahkan dirinya sendiri dengan menyembah benda-benda ini. Dengan langkah mantap, Nabi Ibrahim mulai menghancurkan berhala-berhala itu. Satu persatu jatuh ke lantai, pecah dan tak berdaya. Tidak ada yang menjerit, tidak ada yang melawan. Batu dan kayu itu membuktikan sendiri kelemahannya. Namun Nabi Ibrahim sengaja membiarkan satu patung terbesar tetap berdiri. Ia menggantungkan kapak di leher patung itu, seakan-akan dialah pelaku kehancuran semuanya. Saat kaumnya kembali dan melihat apa yang terjadi, kemarahan meledak. Tempat suci mereka hancur, berhala-berhala yang mereka agungkan tak lagi berbentuk. Teriakan dan sumpah serapah memenuhi kota. Mereka bertanya-tanya, siapa yang berani melakukan penghinaan sebesar ini? Nama Nabi Ibrahim segera disebut. Ia dikenal sebagai orang yang paling keras menentang penyembahan berhala. Maka ia pun dipanggil dan dihadapkan kepada orang banyak. Dengan penuh emosi, mereka menuduh dan menuntut penjelasan. Dengan tenang, Nabi Ibrahim menunjuk patung terbesar yang masih berdiri. Ia berkata, jika berhala-berhala itu benar memiliki kuasa, maka biarkan patung besar itu menjelaskan apa yang terjadi. Kata-kata itu membuat mereka terdiam. Sejenak akal mereka tersentuh, namun hanya sesaat. Kesadaran itu segera dikalahkan oleh gengsi dan kemarahan. Mereka tahu patung itu tak bisa berbicara. Mereka tahu apa yang disembah selama ini tak mampu berbuat apa-apa. Tetapi mengakui kesalahan berarti meruntuhkan seluruh keyakinan hidup mereka. Maka logika pun kembali ditutup rapat. Amarah menggantikan rasa malu. Bagi mereka, Nabi Ibrahim telah melampaui batas. Ia bukan lagi sekedar pembangkang, tetapi ancaman nyata. Keputusan pun mulai mengarah kepada hukuman berat.
Hukuman yang diharapkan dapat memadamkan suara kebenaran. Namun tanpa mereka sadari, tindakan Nabi Ibrahim hari itu bukan sekedar penghancuran berhala. Itu adalah penghancuran ilusi. Sebuah pukulan telak pada keyakinan palsu yang selama ini mereka pertahankan. Dan dari puing-puing berhala itulah, pertarungan antara tauhid dan kesesatan memasuki babak yang jauh lebih berbahaya. Kemarahan kaum Nabi Ibrahim tidak berhenti pada tuduhan. Setelah berhala-berhala itu hancur, mereka merasa kehormatan dan keyakinan mereka diinjak-injak. Para pemuka kaum berkumpul, membicarakan hukuman yang pantas bagi orang yang berani menantang Tuhan-Tuhan mereka. Di tengah amarah dan teriakan, satu keputusan dianggap paling adil. Nabi Ibrahim harus dibakar hidup-hidup. Api disiapkan bukan sekadar untuk menghukum, tetapi untuk menjadi tontonan. Mereka ingin semua orang melihat bagaimana nasib orang yang berani melawan tradisi dan kekuasaan. Kayu dikumpulkan dari berbagai penjuru. Api dinyalakan hingga menyala tinggi, panasnya terasa dari kejauhan. Bahkan untuk mendekat pun orang-orang harus menjaga jarak. Di hadapan kobaran api itu, Nabi Ibrahim berdiri sendirian. Tidak ada pembela, tidak ada pengikut yang maju. Kaumnya menyangka, pada saat-saat terakhir inilah keyakinannya akan runtuh. Namun yang mereka lihat justru sebaliknya. Wajah Nabi Ibrahim tetap tenang. Tidak ada teriakan, tidak ada permohonan kepada berhala-berhala yang ia hancurkan. Hatinya hanya tertuju kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena panas api yang begitu besar, mereka tidak sanggup melemparkan Nabi Ibrahim secara langsung. Sebuah alat pelontar dibuat dan dari sanalah Nabi Ibrahim dilemparkan ke tengah kobaran api. Detik-detik itu menjadi puncak kebencian kaumnya dan ujian terbesar bagi seorang hamba yang bertauhid. Namun apa yang terjadi kemudian melampaui logika manusia. Api yang menyala ganas itu tidak membakar tubuh Nabi Ibrahim. Panas yang seharusnya melahap segalanya justru menjadi dingin. Kobaran itu tetap terlihat menyala, tetapi tidak menyentuhnya sedikit pun. Nabi Ibrahim berada di tengah api, namun selamat, tanpa luka, tanpa rasa sakit. Orang-orang terdiam, sebagian mundur dengan wajah pucat. Apa yang mereka saksikan tidak bisa dijelaskan dengan kepercayaan mereka. Berhala-berhala yang mereka sembah tidak menolong, sementara Nabi Ibrahim yang mereka hukum justru dilindungi oleh Tuhan yang tidak mereka kenal. Mukjizat itu seharusnya cukup untuk membuka hati. Namun bagi banyak dari mereka, mukjizat tidak selalu melahirkan iman. Ketakutan bercampur dengan kesombongan. Mereka memilih menutup mata daripada mengakui bahwa selama ini mereka berada dalam kesalahan. Bagi Nabi Ibrahim, peristiwa itu bukan sekadar keselamatan fisik, itu adalah peneguhan. Ia tahu Tuhan yang ia sembah tidak pernah meninggalkannya. Dan sejak saat itu, posisinya di mata kaumnya berubah. Ia tidak lagi hanya dianggap pembangkang, melainkan simbol ancaman terhadap keyakinan palsu yang telah lama mereka pertahankan. Api telah gagal membungkam kebenaran, dan kegagalan itu menandai awal dari perjalanan Nabi Ibrahim yang lebih jauh, perjalanan yang akan membawanya meninggalkan negerinya demi mempertahankan tauhid. Setelah peristiwa api yang gagal membakar Nabi Ibrahim, negeri itu tidak lagi sama. Kaumnya memang tidak berani menyentuhnya lagi, tetapi kebencian dan ketakutan justru semakin menguat. Mereka menyadari satu hal. Selama Nabi Ibrahim berada di tengah mereka, keyakinan lama tidak akan pernah benar-benar aman. Maka tekanan itu hadir dalam bentuk yang lebih halus, namun tak kalah menyakitkan, pengucilan. Nabi Ibrahim tidak diusir secara resmi, tetapi ia dipisahkan. Ucapannya diabaikan, keberadaannya dianggap gangguan. Lingkaran pergaulan menyempit, pintu-pintu tertutup, dan bisikan-bisikan kebencian menyebar. Negeri yang sejak kecil ia kenal, perlahan berubah menjadi tempat yang asing. Namun, di tengah keterasingan itu, hati Nabi Ibrahim justru terasa lebih lapang. Ia tahu, kebenaran memang sering berakhir sendirian. Pada saat itulah, perintah untuk berhijrah datang. Nabi Ibrahim diperintahkan meninggalkan tanah kelahirannya, meninggalkan keluarga, kenangan, dan semua yang pernah ia kenal. Hijrah ini bukan pelarian, melainkan langkah iman. Ia pergi bukan karena takut kepada manusia, tetapi karena taat kepada Tuhan. Dengan langkah sederhana dan bekal seadanya,
Nabi Ibrahim memulai perjalanan panjang menuju negeri yang belum ia kenal. Bersamanya ikut orang-orang yang beriman kepadanya, meski jumlahnya sedikit. Setiap langkah terasa berat, namun keyakinan membuatnya ringan. Ia meninggalkan kemapanan demi sebuah tujuan yang belum terlihat jelas selain janji Tuhan. Perjalanan itu mengajarkan Nabi Ibrahim arti kepercayaan penuh. Ia tidak tahu di mana akan menetap, tidak tahu apa yang akan ia hadapi. Namun ia yakin Tuhan yang menyelamatkannya dari api tidak akan meninggalkannya di jalan. Di setiap kelelahan, ia menemukan ketenangan. Di setiap ketidakpastian, ia menemukan harapan. Hijrah itu juga menandai fase baru dalam hidup Nabi Ibrahim. Ia tidak lagi hanya berhadapan dengan kaumnya sendiri, tetapi dengan dunia yang lebih luas. Risalah tauhid yang ia bawa tidak berhenti di satu negeri. Ia akan menyampaikannya di tempat-tempat baru kepada manusia-manusia baru dengan ujian-ujian yang berbeda. Bagi Nabi Ibrahim, hijrah bukan sekadar perpindahan tempat. Ia adalah pernyataan iman bahwa Tuhan lebih berharga daripada tanah kelahiran, bahwa kebenaran lebih penting daripada kenyamanan. Dan dari langkah hijrah inilah, jalan panjang Nabi Ibrahim menuju ujian-ujian yang lebih besar mulai terbentang. Karena setiap orang yang memilih kebenaran pada suatu titik harus siap meninggalkan sesuatu yang dicintainya. Perjalanan hijrah membawa Nabi Ibrahim ke berbagai negeri, hingga akhirnya ia berhadapan dengan sebuah kekuasaan besar yang menguasai manusia dengan rasa takut. Di negeri itu, seorang raja zalim memerintah dengan tangan besi. Ia bukan hanya menguasai tanah dan rakyat, tetapi juga menuntut pengakuan sebagai penguasa hidup dan mati. Namanya disegani, ucapannya dianggap hukum, dan perintahnya tak pernah dibantah. Kabar tentang Nabi Ibrahim sampai ke istana. Seorang lelaki yang selamat dari api dan mengajak manusia menyembah satu Tuhan dianggap berbahaya. Maka Nabi Ibrahim pun dipanggil menghadap raja itu. Di hadapan singgasana megah, dengan pengawal bersenjata dan rakyat yang menunduk, Nabi Ibrahim berdiri tenang. Kekuasaan dunia tidak membuatnya gentar. Raja itu bertanya dengan nada angkuh, "Siapa Tuhan yang disembah Nabi Ibrahim?" Dengan suara mantap, Nabi Ibrahim menjawab bahwa Tuhannya adalah yang menghidupkan dan mematikan. Mendengar itu, raja tertawa. Ia memerintahkan 2 orang dibawa ke hadapannya. 1 dibebaskan, 1 dihukum mati. Dengan bangga, ia berkata bahwa dirinya pun mampu menghidupkan dan mematikan. Namun Nabi Ibrahim tidak terpancing. Ia tahu raja itu hanya mempermainkan kata-kata. Maka dengan tenang, Nabi Ibrahim berkata bahwa Tuhannya menerbitkan matahari dari timur. Jika raja itu benar berkuasa, maka terbitkanlah matahari dari barat. Ruangan itu mendadak sunyi. Tidak ada jawaban. Kesombongan raja itu runtuh oleh 1 kalimat sederhana. Orang-orang terdiam. Tidak ada argumen, tidak ada bantahan. Kebenaran berdiri jelas, tanpa teriak, tanpa kekerasan. Raja itu tidak beriman, tetapi ia kalah. Dan kekalahan itu membuatnya murka. Meski nyawanya terancam, Nabi Ibrahim tidak gentar. Ia telah menyampaikan kebenaran dengan cara yang paling jujur. Ia tidak memaksa, tidak memohon keselamatan kepada manusia. Baginya, hidup dan mati sepenuhnya berada di tangan Tuhan. Pertemuan itu menegaskan satu hal dalam diri Nabi Ibrahim, bahwa iman tidak pernah membutuhkan kekuasaan dunia, bahwa satu kalimat kebenaran, jika disampaikan dengan yakin, mampu meruntuhkan kesombongan sebesar apapun. Dan sejak saat itu,
perjalanan Nabi Ibrahim tidak lagi hanya tentang melawan berhala, tetapi juga tentang menghadapi manusia-manusia yang menjadikan kekuasaan sebagai tuan. Sebuah ujian yang akan terus mengiringinya dalam langkah-langkah berikutnya. Tahun-tahun berlalu dan usia Nabi Ibrahim semakin bertambah. Ia telah melewati api, hijrah, dan perdebatan dengan penguasa zalim. Namun, ada satu ujian yang lama menanti dalam diam, keturunan. Bersama istrinya, Nabi Ibrahim menanti dengan sabar, sementara doa-doa dipanjatkan dalam kesunyian malam. Penantian itu bukan sekedar keinginan manusiawi, melainkan harapan agar risalah tauhid terus berlanjut. Atas kehendak Tuhan, Nabi Ibrahim kemudian dikaruniai seorang putra, Nabi Ismail, dari istrinya Hajar. Kelahiran itu membawa kebahagiaan yang dalam. Di usia yang tidak muda lagi, Nabi Ibrahim akhirnya merasakan nikmat menjadi ayah. Tangisan Nabi Ismail adalah tanda kehidupan, tanda bahwa doa-doa yang lama disimpan akhirnya dijawab. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung dalam bentuk yang mudah. Tak lama setelah kelahiran Nabi Ismail, datang perintah yang sangat berat. Nabi Ibrahim diperintahkan membawa Hajar dan Nabi Ismail ke sebuah lembah tandus, jauh dari pemukiman, tanpa air dan tanpa tanaman. Perintah itu terasa bertentangan dengan naluri seorang ayah dan suami. Dengan hati yang bergetar namun iman yang teguh, Nabi Ibrahim melaksanakan perintah tersebut. Ia membawa Hajar dan bayi Nabi Ismail menempuh perjalanan panjang hingga tiba di sebuah lembah sunyi. Tidak ada rumah, tidak ada manusia, hanya tanah gersang dan langit luas. Di tempat itulah, Nabi Ibrahim meninggalkan mereka dengan bekal yang sangat terbatas. Hajar bertanya, apakah ini keputusan pribadi atau perintah Tuhan? Ketika Nabi Ibrahim menjawab bahwa ini adalah perintah Tuhan, Hajar pun menahan air mata. Ia tidak menyalahkan, tidak mengeluh. Ia percaya Tuhan tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Dengan keyakinan itu, Nabi Ibrahim pun berpaling, menahan perasaan yang hampir meruntuhkan dadanya. Dalam langkah menjauh, Nabi Ibrahim berdoa agar lembah itu kelak menjadi tempat yang diberkahi. Doa seorang ayah yang meninggalkan keluarganya, bukan karena tidak cinta, tetapi karena taat. Di lembah sunyi itu, iman diuji bukan dengan ancaman, melainkan dengan perpisahan. Apa yang tampak sebagai kehilangan, sejatinya adalah awal dari rencana besar. Dari tempat tandus itulah kelak kehidupan tumbuh. Dari kesabaran Hajar dan Nabi Ismail, Tuhan memperlihatkan pertolongannya dengan cara yang tak terduga. Bagi Nabi Ibrahim, ujian ini mengajarkan bahwa ketaatan sejati terkadang menuntut pengorbanan paling dalam. Bukan hanya harta atau kenyamanan, tetapi perasaan dan ikatan yang paling dicintai. Dan justru dari ketaatan itulah, lahir keberkahan yang melampaui logika manusia. Waktu terus berjalan, dan Nabi Ismail tumbuh menjadi anak yang kuat, sabar, dan taat. Di matanya, Nabi Ibrahim bukan hanya seorang ayah, tetapi teladan iman. Kebersamaan mereka di lembah yang dahulu sunyi telah mengikat keduanya dalam cinta yang dalam dan kepercayaan yang utuh. Namun justru di titik itulah ujian terbesar datang. Suatu malam, Nabi Ibrahim menerima mimpi yang berulang. Dalam mimpi itu, ia diperintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail. Bagi seorang nabi, mimpi seperti itu bukan bunga tidur. Itu adalah perintah. Namun bagi seorang ayah, perintah itu terasa seperti menghancurkan hati sendiri. Tidak ada ujian yang lebih berat daripada diminta mengorbankan sesuatu yang paling dicintai. Nabi Ibrahim tidak tergesa-gesa. Ia merenung, berdoa, dan memastikan hatinya mantap. Ketika keyakinan itu telah bulat, ia menyampaikan mimpi tersebut kepada Nabi Ismail. Tidak dengan paksaan, tidak dengan tipu daya. Ia berbicara jujur, sebagaimana seorang ayah berbicara kepada anak yang ia cintai.
Jawaban Nabi Ismail menjadi bukti kematangan iman yang luar biasa. Ia tidak memberontak, tidak lari, tidak menyalahkan. Ia berkata agar ayahnya melaksanakan perintah Tuhan, dan ia akan bersabar. Kalimat itu bukan sekadar kata-kata, melainkan penyerahan diri sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Dengan hati yang bergetar, Nabi Ibrahim membawa Nabi Ismail ke tempat penyembelihan. Setiap langkah terasa berat, namun iman menuntun keduanya. Tidak ada tangisan histeris, tidak ada penolakan. Yang ada hanyalah ketundukan yang sunyi, sebuah dialog batin antara manusia dan Tuhannya. Ketika Nabi Ibrahim membaringkan Nabi Ismail dan bersiap melaksanakan perintah, saat itulah Tuhan menunjukkan kasih sayang-Nya. Perintah itu telah cukup diuji dengan ketaatan. Nabi Ismail tidak disembelih. Sebagai gantinya, Tuhan menghadirkan seekor hewan untuk dikorbankan. Tangisan yang tertahan akhirnya luruh. Bukan tangisan kesedihan, melainkan kelegaan dan syukur. Ujian itu bukan tentang darah, melainkan tentang kepatuhan, tentang siapa yang lebih dicintai dalam hati manusia, Tuhan atau segala yang lain. Peristiwa itu meninggalkan jejak abadi. Ia menjadi simbol pengorbanan, ketaatan, dan keikhlasan yang dikenang sepanjang zaman. Bagi Nabi Ibrahim, ujian itu menegaskan satu hal: cinta sejati kepada Tuhan tidak pernah berakhir dengan kehilangan, melainkan dengan keberkahan. Dan dari ketaatan itulah, nama Nabi Ibrahim diabadikan sebagai teladan iman. Seorang ayah, seorang nabi, dan seorang hamba yang membuktikan bahwa ketika manusia menyerahkan segalanya kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan pengorbanan itu. Setelah ujian demi ujian yang menggetarkan jiwa, perjalanan Nabi Ibrahim memasuki fase yang penuh keberkahan. Di lembah yang dahulu sunyi dan tandus, ia kembali bertemu Nabi Ismail dalam keadaan yang berbeda. Tempat yang dulu hanya berisi pasir dan kesunyian, kini menjadi bagian dari rencana besar Tuhan. Rencana yang akan mengikat manusia dengan tauhid hingga akhir zaman. Atas perintah Tuhan, Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail membangun sebuah rumah ibadah. Bukan istana megah, bukan bangunan penuh hiasan, melainkan sebuah tempat sederhana yang didirikan dengan ketaatan. Batu demi batu disusun dengan tangan sendiri. Setiap angkatan bukan sekedar pekerjaan fisik, tetapi doa. Setiap tetes keringat adalah bentuk kepasrahan. Dalam proses membangun itu, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail memohon agar amal mereka diterima. Tidak ada kebanggaan, tidak ada rasa memiliki. Mereka sadar, mereka hanya melaksanakan perintah. Rumah itu bukan milik mereka, melainkan milik Tuhan dan seluruh manusia yang kelak datang untuk bersujud. Dari bangunan sederhana itulah, pusat tauhid ditegakkan. Tempat itu kelak menjadi tujuan manusia dari berbagai penjuru, tanpa membedakan bangsa, warna kulit, atau status. Sebuah simbol bahwa Tuhan yang Maha Esa tidak pernah dibatasi oleh suku dan garis keturunan. Usia Nabi Ibrahim semakin lanjut. Tubuhnya melemah, tetapi warisan imannya justru menguat. Ia telah menyampaikan risalah, menunaikan perintah, dan menyerahkan hasilnya sepenuhnya kepada Tuhan. Apa yang ia tanam bukan hanya bangunan, tetapi nilai, ketauhidan, keikhlasan, dan ketaatan tanpa syarat. Sebelum meninggalkan dunia, Nabi Ibrahim berdoa agar keturunannya tetap berada di jalan yang lurus. Doa itu melintasi waktu, melampaui generasi. Dari keturunannya kelak, lahir nabi-nabi lain, pembawa risalah yang meneruskan cahaya tauhid. Kisah Nabi Ibrahim bukan hanya tentang mujizat dan ujian besar. Ia adalah kisah tentang pencarian, keberanian berpikir dan kesediaan berkorban. Tentang seseorang yang berani berdiri sendiri demi kebenaran, dan akhirnya menjadi teladan bagi jutaan manusia. Jejak Nabi Ibrahim tidak berhenti pada masanya. Ia hidup dalam doa-doa, dalam ibadah, dan dalam setiap hati yang memilih Tuhan di atas segalanya. Dan selama manusia masih mencari kebenaran, nama Nabi Ibrahim akan terus disebut sebagai simbol iman yang teguh dan tauhid yang murni.